bebas bersyarat. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan media. Selamat siang. Jadi kalau berbicara masalah Jessica Wongso ya, ini memang sudah terus bergulir terus ya. Inilah hukum kita di Indonesia ini gitu. Nah kalau kita lihat dia bebas bersyarat itu memang sudah ketentuan undang-undang ya. Lapas itu bisa saja memberikan bebas bersyarat dengan ada beberapa kriteria gitu ya. Satu, dapat dipertanggungjawabkan, kemudian wajib lapor, kemudian buat surat pernyataan dia tidak akan mungkin melarikan diri dalam proses bebas bersyarat. Kemudian yang saya dengar juga bahwa pengacaranya Pak Otto mau mengajukan PK kembali. Ya inilah hukum di Indonesia ini. Jadi pengajuan PK itu bisa lebih dari sekali. PK di atas PK, PK di atas PK lagi. Nah ini kalau menurut hemat saya perlu juga pengaturan tentang masalah revisi tentang penggunaan PK. Nanti kalau nggak seandainya PK terus dilakukan dengan novum, PK novum nggak akan ada selesainya gitu loh. Tapi namun demikian itu kan hak daripada Jessica dan Otto ini kan haknya kan dilindungi undang-undang. Menurut saya itu ya sah-sah saja. Nggak ada hal yang tabu di dalam mengajukan PK untuk wilayah hukum di Indonesia. Negara lain mungkin berbeda ya. Kira-kira begitu untuk menanggapi PK itu. Saya nggak bisa terlalu menungkit untuk menanggapi tajam karena itu memang hak mereka untuk mengajukan PK kembali. Ya mudah-mudahan ya bisa masuk kembali PK tersebut dengan novum-novum yang dapat dipertanggungjawabkan. Kira-kira gitu ya. Di mana Jessica sudah menjalani masa hukumannya dan dia sekarang bebas bersyarat dan dia akan mengajukan PK kedua. Apakah memang harus ada PK kedua? Kalau sesuai prosedurnya itu seperti apa sih, Bang? Gini ya, saya kan udah sampaikan tadi. PK bisa diajukan lebih dari sekali. Meski sudah ditolak? Iya. Dengan alasan memunculkan novum yang baru jangan sama dengan novum yang lama. Nah emang itu ketentuannya gimana? Lah kalau dia mengajukan PK-nya ya sah-sah saja dan itu dilindungi oleh undang-undang. Memang persyaratannya boleh mengajukannya itu dengan novum-novum yang terbaru yang tadinya tidak ada di dalam pembuktian yang terdahulu gitu loh. Sah, boleh-boleh aja. Nah, kalau feeling saya mengatakan bahwa Jessica ini mengajukan PK ini walaupun sudah bebas bersyarat tidak lain tidak bukan adalah untuk membersihkan jati dirinya bahwa saya tidak sesungguhnya yang melakukan pembunuhan itu, saya tidak melakukan peristiwa itu, kira-kira gitu kalau dari kacamata saya ya. Nah, karena diajukan atau tidak diajukan sudah selesai kok, tapi dia juga pengen membersihkan dirinya, kira-kira gitu. Terlepas apapun putusan itu ya kita kan nggak tahu putusannya itu sudah sah bahwa dia melaksanakan. Tapi apakah peristiwa itu betul atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Kan gitu. Langkah yang diambil Jessica untuk melakukan PK itu dikatakan langkah yang cukup benar nggak? Saya udah katakan tadi, seseorang yang sudah melakukan proses pidana itu mempunyai hak. Kalau dibilang benar, ya dia benar saja. Memang dilindungi undang-undang kok. Undang-undang mengamanatkan bisa mengajukan PK kembali, mengajukan PK. Makanya PK di atas PK saya bilang kan. Nah, nanti ada novum baru lagi, ajukan PK lagi. Tinggal tergantung sistem peradilannya nanti. Apa hakimnya itu menerima PK-nya atau bagaimana itu nanti. Tapi kalau dikatakan bisa mengajukan, bisa. Otto bisa mengajukannya, Jessica bisa memohonkan tuh dengan novum-novum yang muncul yang baru ya. Jangan novum itu ya itu aja gitu loh. Ya, sehingga hakim kan akan melihat loh ini novumnya mana. Untuk persyaratan mengajukan PK itu harus berbeda novumnya dengan konstruksi peristiwa yang terjadi gitu loh. Untuk menguatkan bahwa memang betul Jessica tidak melakukan perbuatan tindak pidana itu. Kira-kira begitu ya.